Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan dengan judul materi aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Pada latar belakang masalah bisa kita lihat, biaya dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang belum memiliki kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk pajak pertambahan nilai. Kita masuk pada konsep pencatatan akuntansi biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka juga bisa dikatakan sebagai biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode bersangkutan, tetapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Adapun jenis-jenis biaya dibayar di muka antara lain, yang pertama, biaya sewa dibayar di muka atau prepaid rent, yang meliputi biaya sewa gedung kantor dibayar di muka dan biaya sewa kendaraan dibayar di muka. Yang kedua, biaya asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance, dicatat sebagai aset lancar di neraca karena manfaat ekonomisnya masih akan datang. Seiring berjalannya waktu, nilai prepaid insurance akan dikurangkan dan diakui sebagai beban asuransi pada laporan laba rugi. Yang ketiga, biaya gaji dibayar di muka atau prepaid salaries. Pembayaran gaji dibayar di muka tidak langsung diakui sebagai biaya fiskal karena belum terjadi prestasi kerja. Artinya, meskipun kas sudah keluar, Fiskus menganggap itu masih aset atau prepaid salaries. Pengakuan sebagai biaya fiskal dilakukan sebagai periode saat karyawan benar-benar bekerja, sehingga sejalan dengan perlakuan akuntansi. Yang keempat, biaya bunga dibayar di muka atau prepaid interest. Pembayaran beban bunga di pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan sebelum jatuh tempo atau sebelum periode terutang, karena manfaat penggunaan dana pinjaman baru akan terjadi di periode mendatang. Maka pembayaran bunga tersebut tidak langsung menjadi beban, melainkan aset lancar. Kemudian pajak penghasilan dibayar di muka. Pajak ini merupakan kredit pajak yang akan diperhitungkan atau dikompensasikan dengan kewajiban pajak pada akhir tahun pajak. Jika jumlah pajak yang dibayar di muka lebih besar daripada PPh terutang, maka wajib pajak berhak atas restitusi atau pengembalian pajak atau kompensasi ke tahun berikutnya. Kemudian pajak pertambahan nilai dibayar di muka. PPN yang sudah disetor atau dipungut terlebih dahulu sebelum terjadinya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak bisa terjadi karena ketentuan khusus, misalnya dalam pembayaran uang di muka atau impor barang. Dalam akuntansi, PPN di muka umumnya dicatat sebagai aset lancar. Pajak dibayar di muka atau bisa dengan PPN masukan. Dalam fiskal, PPN ini tidak dianggap biaya, melainkan kredit pajak PPN masukan yang akan diperhitungkan sebagai PPN keluaran. Selanjutnya, pajak PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. Persewaan tanah dan bangunan akan dipotong oleh penyewa pada saat pembayaran atau pembebanan biaya, dan pihak penyewa tersebut yang akan membayar atau menyetor PPh pasal 4 ayat 2 tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setor pajak atau SSP dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak KPP
dengan menggunakan surat pemberitahuan SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya, pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Jurnal PPh 23 biasanya diterbitkan dalam bentuk faktur atau invoice setiap terjadi transaksi antara pihak penerima penghasilan atau penjual pemberi jasa dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Adapun cara menghitung PPN atas sewa kendaraan. Tarif sewa kendaraan berdasarkan PPh pasal 23 sebesar 2%, sedangkan tarif PPN sebesar 10%. Selanjutnya, jenis pajak yang dikenakan terhadap belanja jasa sewa kendaraan. Yang pertama, jenis pajak atas jasa penyewaan kendaraan bagi wajib pajak bendahara. Apabila yang menyewa kendaraan adalah wajib pajak bendahara pemerintah, maka jenis pajak yang dapat digunakan yaitu PPh pasal 23 dan juga PPN. Yang kedua, jenis pajak atas jasa penyewaan kendaraan bagi wajib pajak badan. Apabila pihak menyewa kendaraan adalah wajib pajak badan, yaitu CV, PT, lembaga, yayasan, dan lain-lain, maka jenis pajak yang dikenakan atas sewa kendaraan ini yaitu pasal 23 saja. Yang ketiga, jenis pajak atas sewa jasa penyewaan kendaraan bagi wajib pajak orang pribadi. Apabila dalam transaksi sewa menyewa, kendaraan pihak yang menyewa adalah wajib pajak orang pribadi atau perorangan, maka tidak ada jenis pajak yang harus dipotong. Kesimpulannya, biaya dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang belum memiliki kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tetapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar. Pajak dibayar muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir tahun sebagai pajak pertambahan nilai. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.